Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, jamaah sekalian, puji Jalla, salata wa salama pada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim pada yang mulia gure-gure Bandung, tunggu-tunggu hadirin hadirat jamaah yang berhadir. Baik, tunggu-tunggu, kita lanjut kembali pengajian tafsir yang lalu, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ay la tasluku sabilahu. Janganlah kamu menuruti atau meniru jalan syaitan itu. Wa qila ma'nahu la ta'samu bihi wa la tattabi'u asarahu wa zilatahu. Jangan kamu ikuti jejaknya atau langkahnya sama. Wal ma'na ihdaru an tata'addu ma ahallallahu lakum ila ma yad'ukum ilaihi syaitan. Makna daripada ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, berkaitan dengan yang lalu kita bahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Kalau makanan itu halal, boleh dikatakan haram, dan kalau dikatakan haram, berarti dia telah mengikuti langkah. Kalau makanan itu haram dan ia mengatakan halal, sama juga, berarti telah mengikuti langkah syaitan. Karena selalu bertolak belakang syaitan. Tidak ada satupun maunya syaitan itu yang sesuai dengan kemauannya Allah. Kalau Allah katakan halal, itu pasti syaitan itu mengatakan haram. Maka kita jangan mengikuti langkah syaitan. Katakan haram, pasti syaitan itu mengatakan halal. Dan inilah yang diramu, yang diramu oleh penyanyi kita legendaris Rhoma Irama. Kalau halal pada Allah, itu merupakan rayuan bagi syaitan, maunya haram. Kalau haram pada Allah, maunya syaitan itu halal. Maka dibuat dalam pertanyaan yang dinyanyikan itu, mengapa kan? Sepu zina, zina itu haram pulan, judi haram. Jadi semua yang Allah ingin itu syaitan terbalik. Maka maksud jangan mengikuti langkah syaitan, artinya jangan berantagonis, bahasa di berlawanan, mubanding dengan Allah. Tidak boleh dengan maunya Allah. Seperti dalam hal infak. Infak menurut Allah, kalau kita banyak infak itu jadi kaya. Menurut syaitan, kalau banyak infak jadi miskin. Maka Allah menginginkan kita berinfak, syaitan membisikkan kita enggak usah berinfak. Apakah infak? Hai kami capek enggak juga. Jadi berbeda. Maka mengikuti langkah syaitan artinya sama dengan membelakangi langkah Allah.
qila hiyan nazaru fil ma'asi, juga dimaksudkan dengan jangan mengikuti, maksudnya jangan melakukan maksiat, karena maksiat itu dipastikan dirayu, dibisi oleh syaitan. Wa qila hiyal muhaqqarat, makna dari hilang adalah menjerumuskan diri, muhaqqarat, pada pekerjaan yang menghinakan diri kita, meremehkan diri kita, menjatuhkan diri kita, pula bodoh bahasa Aceh. Ini semua rayuan daripada syaitan, minaz-zunub, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang beresiko. Innama ya'murukum bis, syaitan itu selalu mengajakmu untuk berbuat kejahatan. Apa itu su? Wasu'u, su adalah ismu jami'in dun aula summiya bidzalika li'annahu yasu'u sahibuhu. Su adalah, kalau kata kerjanya, verbalnya sa'a, yasu'u, su'un, seperti su'udan, buruk. Jadi su adalah nama perhimpunan atau kumpulan semua aturan Allah. Itulah su. Tidak baik su. Su adalah sikap yang tidak baik. Mungkin inilah yang di Indonesiakan. Kamu jangan sok, tidak baik. Sok, su. Jadi baik sok. Sebenarnya baik su kena kun. Jangan su lah. Jangan enggak baik lah. Jadi soknya tidak baik. Kalau orang sudah berlaku sok, itu tidak baik. Apanya yang tidak baik pada orang sok? Tidak careness, tidak peduli, tidak fairness, tidak adil, tidak shareness, tidak saling membagi. Getat sok je, itu pun betapa api. Sok su itu. Tapi baik ni balik-balik. Kamu jangan su lah. Sok je nekun. Dari kata ini. Artinya tidak baik intinya. Orang yang berbuat tidak baik itu yaghdibullahu kana fihi haddun aula, maka pasti orang itu akan mendatangkan marah Allah, bengih ke Allah. Jadi kalau ditanya apa Allah bisa marah, syadidul iqab, bukan hanya marah, bahkan Allah sangat berat siksaannya. Marah kita nggak ada efek, marah kita nggak ada efek. Berat hada pubengeh dua orang lain, paling pubengeh, hana behu pubengeh sagai, atau gertak paling tiga. Tetapi marahnya Allah syadidul iqab, siksaannya sangat pedih. Jadi bukan hanya marah, bahkan super marah, sudah di atas marah lagi. Tapi marah Allah pada pekerjaan yang dimurkainya, sayang Allah pada pekerjaan yang diridainya. Di mana marah Allah? Fihi hadaan buruk yang beresiko kepada had. Arti had adalah hukuman yang sudah baku, nyan had. Contoh had, mencuri itu had. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Itu had namanya. Arti had, hukuman yang sudah tertulis dalam ayat, dan hukuman itu clear. Potonglah kedua tangannya. Kalau laki-laki mencuri, laki-laki dipotong tangan. Kalau perempuan mencuri, perempuan pun dipotong tangan. Jangan ditanya kenapa hari ini nggak dipotong tangan, kecuali sudah ditanda tangani
hukum jinayat yang full dengan syariat Islam. Menyokang tekennya le gubernur, mulai. Tapi kan belum pada potong tangan. Nah kena orangnya, ana le jadi. Angge je berangah hoi tekennya, dapat tengok bisa semua itu kena. Anda udah tiwro tajam tahu jaro du. Detik jaro du. Jaro urang cuma-cuma. Ya. Jadi kalaulah tidak dipotong tangan secara fisik, paling tidak walaupun ini juga, tapi kita potong tangan secara mental. Orang mencuri di penjara itu kan potong tangan juga jadinya. Kau jaro haji jali tahu, haji li rabat tahu, potong. Jadi bukan tangannya dipotong berdarah, tapi tangannya dikerengkeng, terpotong sit, lagi urang kun mati langkah. Mati langkah mantap punya kerja. Tapi mati langkah. Jadi potong inilah baru tingkat dilakukan di negara kita. Untuk potong tangan aidiyahuma, kita belum diaplikasikan, belum dipraktekkan karena kita belum memiliki pola pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Belum itu, baru secara kafah belum. Kafah artinya komplek, sempurna. Kafah artinya memadai. Baru tingkat memadai, belum kafah. Dan itu butuh proses yang sangat panjang. Ya, jadi yang marah Allah adalah kejahatan yang berefek kepada had. Zina, azaniyatu wazani, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'atal jaldah. Kalau resiko pencuri potong tangan, maka resiko orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, adalah dijilid 100 kali. 100 jaldah, jilid 100 kali. Kalau zina itu belum kawin, yang laki belum kawin, yang perempuan belum kawin. Kalau zani itu muhsan, kalau pelakunya adalah sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, lebih berat lagi sesuai dengan hadis Nabi, maka itu dirajam, ditanam, tinggal hanya bagian kepala, lalu orang-orang had. Jadi had adalah hukuman yang kan had namanya. Satunya adalah pencuri dan zina. Ada hal yang menarik. Ketika Allah menyebutkan kejahatan yang sifatnya mencuri, Allah mendahulukan dengan menyebutkan laki-laki. As-sariqu, laki-laki yang mencuri, was-sariqatu, dan perempuan yang mencuri. Resikonya sudah kita sebutkan. Kenapa dahulu disebutkan laki-laki baru dibarengi dengan perempuan? Karena semua kasus mencuri itu tendensi awal, motif awal, rencana awal, ide awal, konsep awal itu pasti dari laki-laki mencuri. Semua itu nggak salah itu, karena Allah yang bilang, bukan kita. Yang namanya mencuri, ide awal timbul dari laki-laki. Ide-ide awalnya timbul dari laki-laki. Mana garuh urinangnya pakai azaniyatu wazani. Sedangkan dalam masalah zina, Allah sengaja menyebutkan duluan perempuan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Perempuan disebut terjadi peristiwa zina, itu semuanya tendensi perempuan.
kepu kapehang aurat, kepu kapedeh aurat, kepu kajak lenggok-lenggok ikegop, kepu kasuk baju sempit, kepu kajak langsung kepu ka keriling-keriling gop. Semua itu adalah dari perempuan. Walaupun ya rupa ragam, tetapi itu terpancing karena perempuan, maka Allah zina itu adalah unsur perempuan. Itu firman Allah. Apalagi sekarang ini zaman modern yang serba visual, serba gambar, serba audio, media-media yang banyak aurat perempuan, iklan-iklan yang banyak aurat perempuan, kasir-kasir yang banyak perempuan, front office yang duduk di bagian depan perempuan. Kalau anak jatah ragam, kalau anak jatah mantu kekenek-kenek lagi terus. Inilah kata Allah, az-zaniyatu waz-zani, dan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Artinya zina itu didominasi oleh faktor perempuan. Ilung lengkap, aurat lengkap, motor ragam, hantar orang keriling. Memang kau nak begah urina. Seperti baik lagi nyanduku long agam lo, tapi dia mencuri mbeo hana bak lo. Memang kau nak begah uragam salah, kena begah uragam salah. Tetapi jenis kelamin ini ada yang disebutkan dahulu, ada yang kemudian. Itu dua perbandingan. Itu dalam kajian tafsir. Belum lagi bicara tentang seksiologi. Nafsu rinang 9, nafsu ragam 1. Kenapa yang uragam? Karena uragam nit malay. Kenapa perempuan terlihat feminim, santun? Karena urinang le malay. Begitu gadah malay, terlihatlah galak, terlihatlah ganas, terlihatlah binal. Tetapi ketika perempuan itu menghiasi dirinya dengan malu, al-haya'u minal iman, maka orang malu itu pertanda dia orang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang al-haya' iman, orang haya menyohaya nyan urinang male, menyohaya nyan hoyang ngejak haya ana male. Perempuan yang haya itu tidak bakal berzina karena dia dihiasi oleh 90% rasa malunya kepada Allah. Perempuan yang haya dia hanya tinggal 1% malunya dan nafsunya itu 90%. Ini bukan kajian seksiologi versi kita, tapi kajian seksiologi dalam hadis-hadis memang seperti itu disebutkan. Jadi hanya komplain karena kan ngepegah ke urang god, ngepegah ke urang-urang memelihara. Baik. Aula, kejahatan mana lagi yang diajak oleh syaitan? Yaitu kejahatan yang tidak disebutkan resikonya dalam Al-Quran. Hana tulis putra yang payah tabiko. Maksiat-maksiat, ada yang takzir juga. Kalau tak sampai namanya, bukan haddun namanya, takzir itu memberi rasa jerah, ya, nilai jerah, mengajar urang jerah, tapi sayang kan jerah nadung kajra najra ke kajra aku, tapi kan hana jerah aku lo. Yang kuhe urang ya. Jadi banyak sekali ya, ada lain-lain juga yang berhad, ada yang sampai mati karena ketidakpantasannya
berat pada orang yang sudah kahwin. Iblis pergi tipu kun be malaikat le. Hai inang ke kana kate mainang lo. Kana inang ke kate mainang. Mana kira-kira? Iblis tak melihatnya. Walaupun orang belum punya pasangan juga, itu pekerjaan jahat. Tapi dibanding-banding jauh lebih jahat orang yang sudah punya pasangan. Maka Allah gebih hukuman lebih berat orang yang zina. Disebut zina muhsan, artinya orang berzina yang sudah punya pasangan. Cuma iblis ada pandainya sikit, tanda kutip. Dah pandai iblis. Hanikun zina muhsan iblis. Utikun selingkuh. Nya ke lebih berat selingkuhnya. Karena selingkuh itu dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan. Walaupun diterjemah macam-macam. Selingkuh, selingan indah, asal rumah tangga utuh, terserah terjemah. Tapi itu adalah muhsan. Dalam agama itu muhsan, lebih berat resikonya. Baik. Li'annahu yasu'u sahibihi, karena orang-orang yang sudah terjerumus dengan kejahatan, baik kejahatan itu ada haddun dalam Al-Quran atau tidak ada had, maka kedua-duanya menjadikan si pelaku itu sebagai orang buruk, orang jahat, orang yang sudah jatuh nilainya atau marwahnya. Orang yang baik, orang yang punya muru'ah, wibawa, muru'ah. Orang yang tidak baik, orang yang muruah. Anali ke muruah. Jadi urang gat muruah. Urang hanagat hanali muruah. Jadi orang yang berbuat jahat, kata Allah, menjadikan orang itu hilanglah muruah, menjadi muruah. Kadang nak perayaan, silakan. Bek payah-payah sana. Dah. Ya. Ini menyangkut fikih hana pertanyaan. Kan tidak menimbulkan polemik, ya, enggak ada. Oh, nah, Pak. Payah, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, dia sudah berbuat kesalahan besar. Yang kedua, Allah juga menghargai orang itu manakala bersedia dirajam. Seperti pernah terjadi pada masa Rasul, kan? Seorang mendatangi Nabi dan dia mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Bahasa Aceh berkah, seorang datang Nabi, ya Rasulullah, nyilung kamu ramah halun itu, kan? Sampai Rasul pertama dulu enggak mau percaya dulu. Hai pu pegah yang besar-besar gede, menang kira-kira. Pu pegah yang nyo Rasulullah. Peci butoi lepu sadar po hana sadar. Butoi Rasulullah itu. Dia kan saksi sendiri sah. Nah, jadi orang itu dirajam oleh Nabi. Dirajam. Maka
dia bersedia dirajam, itu satu kebaikannya bersedia dirajam. Artinya dia patuh terhadap hukuman Allah. Itu satu kebaikan. Walaupun dia itu orang sudah berbuat jahat, tapi bersedia dirajam, itu satu kebaikan. Yang kedua, rajam itu adalah resiko yang mesti diterima di dunia ini, mesti dia lalui itu. Karena itu adalah hukuman dunia, hukuman saat ini. Sedangkan orang itu apakah diampuni semua dosanya atau belum diampuni, ini masuk ranah ukhrawi. Menyokai tamang ranah akhirat, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa orang-orang yang juga Allah kehendaki. Apakah orang itu diampuni? Itu seutuhnya pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosanya itu diampuni. Karenanya ranah Allah, semoga diampuni. Bahkan karena dia tadi sudah melakukan taubatan nasuha, ya pejodro untuk iu rajam mbak Nabi, itu cara dia bertaubat ketika itu. Karena tidak mudah orang bersedia untuk mengungkapkan apa yang dia lakukan. Semoga diampuni. Nah, pada menit tu. Ya. Kemudian ayat Al-Quran tadi, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Karena syaitan itu menyuruhmu berbuat su, sudah kita jelaskan, wal fahsya, dan juga berbuat keji. Pertanyaan, sudah disebut su, masih disebut keji lagi. Padahal su juga tidak baik, keji juga, fahsya tidak baik. Secara umum makna fahsya dan su dua-duanya itu sama, pekerjaan maksiat, pekerjaan yang dibenci, dimurkai dan berdosa. Itu secara umum maknanya sama. Tapi secara khusus su dan fahsya adalah sedikit terjadi perbedaan sudut pandang. Segala belum pegahnya oleh kena yang ilmu kriminologi tentang kriminal ya. Kadang-kadang kita mendengar sadis ya. Cukup sadis, hanjir tahu sadis. Icang-cang, udep-udep, ayo ikoh jaro, sadisme, kok sadis. Kita juga sering namanya karena brutal. Sadis batau. Duru mitembak, saboh-saboh je mati. Nyan brutal. Tapi juga urang mati. Tapi minyak sadis, milih CBO pamuka. LBO bak pro, sadis adalah pekerjaan kriminal. Maka sering kalau ada seminar sadisme and brutalisme, sadis dan brutal, kedua-duanya kan. Tapi menyaurung berzina putra ibu ya. Jadi kitanya lebih geli secara perasaan. Yang geukeun fahsya, pekerjaan yang sangat-sangat tidak pantas atau dilihat oleh mata, itu tidak pantas. Baik. Kemudian wa antaqulu, dan agar kamu tidak mengatakan, ini firman Allah ini, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kamu tidak mengatakan terhadap hukum Allah itu apa yang kamu tidak tahu, yakni min tahrimil harsi wal an'am. Jangan kita mengharamkan Allah halalkan atau sebaliknya. Wal an'am, jangan kita menghalalkan binatang yang Allah haramkan atau sebaliknya.
maka binatang yang haram haram dimakan, binatang yang halal halal dimakan. Wa antaqulu 'alallahi dan agar kamu mengatakan tidak tahu terhadap hukum Allah. Kami maklum halal mangat. Kamu naik je. Kamu menurut mangat kita yang halal dan kemahanan mangat bertanya haram. Ya, apa ya?